Shalom saudara, kita sampai kepada episode terakhir dari seri Amsal kita, Amsal 31. Saya mengajak kita untuk merenungkan ayat 10 sampai 31, namun kita hanya akan membaca Amsal 31 ayat yang ke-10. Selebihnya silakan saudara membacanya secara pribadi. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, pasal ini adalah salah satu bagian yang seringkali digunakan sebagai bahan seminar atau topik untuk kaum wanita, khususnya para istri, dan menjadi semacam daftar yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh seorang istri, supaya bisa menjadi istri yang baik dan menjadi istri teladan. Nah, kalau kita membaca seluruh ayat 10-31, kita akan melihat ada begitu banyak daftar yang harus dipenuhi, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam kehidupannya. Dan seringkali saudara muncul pertanyaan, apakah ada wanita yang mampu untuk memenuhi semua kualifikasi yang disebutkan oleh Amsal di sini? Nah saudaraku, ketika kita membaca Amsal 1-9 sebelumnya, penulis Amsal menyebutkan tentang dua orang perempuan yang akan ditemui oleh seorang pemuda di dalam kehidupannya, yaitu perempuan yang disebut dengan hikmat dan perempuan yang disebut dengan bebal. Perempuan yang disebut dengan hikmat adalah seorang yang dikaitkan dengan kebenaran, kejujuran, tingkah laku yang lurus, penilaian yang tepat, pertimbangan yang matang, keberhasilan, pengertian, dan kekuatan. Perempuan yang disebut dengan hikmat ini menghindarkan diri dari penipuan, dari kejahatan, dari arogansi, dan sebagainya. Lalu, seperti apakah perempuan yang disebut dengan bebal itu? Saudara, bebal adalah seorang yang berkebalikan dari semua yang disebutkan tentang si hikmat. Ia adalah seorang yang sebetulnya tidak tahu apa-apa, dan ia tidak tahu kalau ia tidak tahu apa-apa. Dan Amsal pasal yang ke-9, saudara, berakhir dengan sebuah pilihan yang harus diambil. Dengan siapakah saudara akan bersantap bersama? Apakah dengan perempuan bernama hikmat atau perempuan yang disebut dengan bebal? Ayat 10-31 ini saudara adalah sebuah puisi. Salah satu ciri khas yang paling menonjol di dalam puisi ini adalah beberapa penggunaan istilah militer yang mana istilah ini kurang kelihatan di dalam terjemahannya. Kata cakap di dalam ayat yang ke-10 adalah istilah yang dikaitkan dengan keandalan militer. Dan ketika ayat yang ke-11 menuliskan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, di dalam teks asli dapat dipahami sebagai ia tidak akan kekurangan hasil pampasan perang. Nah, pampasan perang saudara adalah pembayaran yang ditarik oleh suatu negara yang menang perang terhadap negara yang kalah. Nah, pampasan perang yang akan dibawa oleh si istri menggambarkan tentang pergumulan-pergumulan kehidupan saat itu yang dibayangkan seperti sebuah peperangan. Dan istri berperan secara aktif di dalam menghadapi semuanya itu. Hal lainnya yang dominan digambarkan adalah energi si istri yang tidak pernah sirna. Kita sulit membayangkan saudara seorang wanita yang mampu mencapai prestasi sebanyak istri ideal ini. Ia tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang saudagar yang hebat. Ia aktif dalam melakukan usaha-usaha komersil dan ia juga tidak lupa melakukan aksi sosial kepada yang membutuhkan. Yang dipuji saudara bukan hanya tindakan yang dilakukannya, tetapi juga kualitas-kualitas yang ada di dalam dirinya. Ia tidak takut menghadapi masa depan. Ia seorang yang baik, seorang yang tidak mengenal kemalasan. Dan akhir dari puisi ini saudara memberikan penekanan kepada sifatnya yang takut kepada Tuhan. Nah saudara, setelah melihat penjabaran semua yang ditulis oleh ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa sosok ideal yang sebenarnya digambarkan oleh penulis Amsal ini bukanlah secara spesifik bicara tentang syarat yang harus dimiliki oleh seorang istri, tetapi merupakan gambaran manusiawi dari hikmat Allah. Personifikasi sosok seorang perempuan yang bernama hikmat. Seperti ketika di Amsal 1-9, si pria muda
dipanggil untuk memutuskan dan memilih antara perempuan bernama Hikmat atau perempuan bernama Bebal, di mana pilihan yang pertama akan bermuara kepada kehidupan dan pilihan yang terakhir akan berakhir kepada maut, maka demikianlah seluruh Amsal ini diakhiri. Amsal 31 diakhiri dengan gambaran seorang perempuan yang bernama Hikmat dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya, kualitas-kualitas yang dimilikinya, serta sifat yang ada di dalam dirinya. Maka sebagai pembaca, kita harus memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu dan akan menjadi seperti apakah hidup kita. Menjadi seorang yang berhikmat atau bebal. Konsekuensi bagi keduanya adalah kehidupan atau kematian. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin.